Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda biqudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa sallim wa azim ila yaumiddin wa ba'd. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dimuliakan dan dicintai, dirindukan oleh Allah, semoga saja sampai hari ini dan waktu-waktu yang akan kita jalani, kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, merasakan kasih sayang Allah yang selalu menyertai dan menuntun kita ke jalannya, sehingga kita selalu bersandar, kita selalu ingat, dan kita selalu rindu dan bahagia ketika bersama atau ketika kita berada di rumahnya, menyebut namanya, tunduk dan sujud di hadapannya. Karena itulah sebaik-baik nikmat, itulah sebesar-besarnya kebesaran, dan itulah seagung-agungnya keagungan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bahagia ketika wajah kita tunduk sujud di atas sajadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bahagia, punya harta yang banyak, sudah pasti itu adalah kebahagiaan yang semu. Ketika kita bangga, bahagia, dipuji orang, dimuliakan orang karena memiliki kelebihan, memiliki jabatan yang tinggi, sudah pasti itu adalah kebahagiaan yang berupa tipuan. Tapi ketika kita bahagia di atas sajadah, kita bahagia ketika tunduk ruku di hadapan kebesaran Allah, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang lama dicari, cuman selama ini kita salah cari kemana-mana. Ternyata kebahagiaan itu ada di atas sajadah tua yang selama ini kita abaikan. Hadirin, kita berada di akhir pembahasan bab taubat, dan setelah ini kita akan masuk bab baru. Seperti kita pernah bahas dulu bahwa kitab Minhajul Abidin ini dibagi dalam 7 bab besar, yang diawali dengan bab ilmu, lalu bab taubat. Setelah ini kita akan mulai masuk, nanti ada bab penghalang. Saya berharap nanti berikutnya ini kita akan cari bukunya langsung, jadi nggak pakai fotokopian lagi. Mudah-mudahan, saya lagi nyari teman-teman yang jual buku terjemahannya ini, biar ibu bapak semuanya sekalian memiliki bukunya, jadi bisa dibawa pulang, bisa dibaca-baca. Fotokopian itu umurnya pendek. Sekalian mungkin yang mau memiliki kitab Arabnya, silahkan nanti dihubungi panitia. Panitianya Pak Cucu, Pak siapa saja lah. Nanti kita cari yang mau buku terjemahan, yang mau kitab Arabnya sekalian, silakan. Nanti mudah-mudahan. Kalau terjemahan kita sudah sampai di kesimpulan di halaman 73. Halaman 73. Kalau yang Arabnya di bagian fasal fi bayani haqiqati taubatis shadiqah. Ini bab pamungkasnya Pak. Ya, di pasal renungan-renungan yang dibuat, yang dikarang, ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali
untuk menuntun kita bagaimana berdoa, bagaimana kita benar-benar mengamalkan taubat ini. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pengajian kita langsung sholat taubat masing-masing ya. Sholat taubat sebetulnya sebaiknya sendiri-sendiri dan sebaiknya di sepertiga malam. Tapi gak apa-apa, nanti kita laksanakan di sini. Nanti setelah di rumah silakan sholat taubat masing-masing. Kalau bisa setiap hari, setiap saat, atau sekali seminggu. Baik, kita baca dulu penjelasan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi wa hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlashin wa nakhusus hujjat al-islam Abu Muhammad al-Ghazali at-Tusi al-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihi wa fadha 'alaina bi barakatihi wa 'ulumihi. Syalillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Fasal itu artinya bagian pembahasan khusus. Fasal fi bayani haqiqati taubatis shadiqah. Inilah mengenai kesimpulan dari bab tentang hakikat taubat yang sesungguhnya. Bagaimana caranya taubat? Jadi selama ini kan yang kemarin kita bahas, kenapa kita harus taubat? Apa alasannya? Apa hukumnya? Nah, sekarang dibahas gimana caranya? Pelaksanaannya, prakteknya gimana? Kata beliau, wa jumlatul amri, secara umum atau sebagai kesimpulan, sebagai secara global, annaka idza ibtada'ta, apabila engkau atau setelah engkau memulai, jika engkau sudah memulai melakukan taubat, maka yang pertama-tama engkau harus lakukan adalah fabarra'ta qalbaka minadz-dzunubi kulliha. Yang pertama-tama engkau harus melepaskan atau membersihkan hatimu dari semua dosa. Kita harus jauhkan dari hati kita segala dosa. Jadi nggak ada lagi niat-niat yang terbesit untuk melakukannya. Kalau dulu-dulu kita bahas, kita harus jijik bahkan terhadap dosa itu. Kita harus ingat dosa itu betapa jorok, betapa kotor, betapa mengerikannya. Jadi jangankan melakukan, menengok pun enggak tertarik sama sekali. Itu, yang melakukan dosa itu kan suka ngelirik-ngelirik. Kayaknya enak, kayaknya bagus. Kan nanti kan bisa tobat. Apa-apa. Jadi dia enggak jijik sama dosa. Nah, kata beliau enggak harus dibersihkan sejauh-jauhnya. Gimana caranya? Bi an tuwattinahu ala alla ta'uda ila dzambi abadan albattata. Dengan cara engkau harus melakukan tekad ya, membulatkan tekad terhadap hatimu untuk tidak akan kembali mengulang dosa itu selamanya. Ya, namanya tobat ya harus berjanji. Walaupun nanti tetap jatuh, tapi saat tobat itu nggak ada pikiran untuk kembali. Jadi itu bedanya Pak ya. Jadi jangan dikira loh katanya tobat itu harus berulang-ulang.
Jatuh, tobat lagi, jatuh, tobat lagi. Terus katanya kalau kita tobat, kita berjanji untuk tidak ngulang selamanya. Gimana? Jadi saat tobat, kita sudah berjanji, Pak, tidak akan mengulang selamanya. Tapi ternyata berjalannya waktu kita masih jatuh, itu lain ya. Jadi pas tobatnya itu ketika kita tobat nggak ada niat. Jangan pas tobat udah niat ngulang. Oh, itu bukan tobat namanya. Walaupun nanti tetap jatuh, tapi saat tobatnya itu udah nggak ada niat. Ya kayak orang kecelakaan itu kan nggak ada niat itu. Ketika mau jalan saya mau kecelakaan. Kan lagi rame sekarang. Ada yang disengaja atau apalah. Jadi yang namanya tobat itu janji, Pak, bertekad nggak akan ngulang selamanya, nggak akan. Walaupun nanti ternyata masih jatuh, itu lain. Tapi saat tobatnya itu nggak ada niat. Udah berjanji, udah yakin insya Allah ini yang terakhir. Iya, itu yang pertama. Liyakun makana minka ala wajhin alimallahu subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti terkadang kita masih jatuh atau kita melakukan dosa tanpa sengaja misalnya. Jadi ada dosa kan yang kadang-kadang kita nggak niat melakukannya, tapi kita terlanjur melakukan itu, terpaksa melakukan itu, maka itu dima'fu, diampuni, karena Allah tahu di dalam hati kita sebetulnya berusaha semaksimal mungkin menghindari, tapi nggak bisa. Nah, Allah Maha tahu itu. Allah tahu sidqa azmika, benarnya azam kita, tekad kita, keinginan kita, fihi, dalam menjauhi dosa itu. Jadi Allah tahulah gimana keinginan kita, kesungguhan kita menghindarinya. Min qalbin sadiqin taqiyyin, gimana kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa itu dari hati kita yang benar-benar shadiq, hati yang benar, hati yang bersih. Wa turdil khusuma, kemudian yang kedua kita harus, nah ini yang berat, Pak, turdil khusuma bima amkanaka, engkau harus mencari ridho, minta ridho terhadap orang-orang yang pernah engkau sakiti atau zalimi, bima amkana, yang memungkinkan engkau datangi. Jadi, seperti yang kita bahas panjang lebar 2 pertemuan sebelumnya itu. Jadi, sebisa mungkin kita mencari orang yang pernah kita sakiti, kita zalimi, lalu kita minta ridha, kita minta halal, kita minta maaf. Wa taqdil fawaita bima taqdiru alaihi, bahkan kalau bisa kewajiban yang pernah kita tinggalkan itu diqadha. Makanya ada itu, kalau pernah kita meninggalkan sholat, kalau kita ingat dulu sudah balik gitu, lalu meninggalkan sholat tuh harus diqadha semua. Gimana ngitungnya? Gak usah dihitung, sebanyak-banyaknya aja. Yang kita anggap kayaknya udah cukup, ya sudah cukup. Nggak usah harus pas jumlahnya. Yang penting merasa pernah banyak meninggalkan sholat, udah sekarang kalau ada waktu silahkan diqadha. Yang kita mampu, semampu kita, bima taqdiru alai, sesuai kemampuan. Jadi kalau merasa pernah meninggalkan zakat, bayar, Pak, sekarang diqadha. Pernah meninggalkan puasa, silakan dibayar. Kenapa ada istilah bayar membayar? Karena dalam Islam yang namanya kewajiban itu nggak ada tawar menawar. Itu yang pertama. Secara fikih ya, yang namanya kewajiban harus ditunaikan. Kalau dalam pandangan fikih ya. Kalau dalam pandangan tasawuf tuh kenapa harus bayar? Karena kewajiban itu ketika kita melakukan itu adalah perjumpaan kita dengan Allah.
Jadi makin banyak sholat yang kita lakukan, berarti kebersamaan kita dengan Allah makin sering. Jadi dalam tasawuf itu makin banyak sholat, makin bagus. Makanya kemarin kita bahas di pengajian malam itu, bagi seorang sufi atau orang yang bersih hatinya, itu enggak dibedakan lagi Pak, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau di fikih kan detail itu, ini sholat wajib, ini. Kalau di tasawuf itu enggak perlu dibedakan, karena yang namanya sholat kan bertemu Allah. Enggak penting wajib kayak mau, yang penting kan bertemunya Allah itu. Kan sama Pak nikmatnya. Bapak masih bedakan kalau sholat wajib agak manis, kalau sholat sunnah agak pahit-pahit. Kan sama aja rasanya. Tetap nikmat kebersamaan kita dengan Allah. Jadi harus diqadha yang kita bisa. Dan setelah itu wa tarji'u fil baqi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sisanya kalau ternyata masih banyak yang enggak mungkin kita bayar semuanya, ya udah kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bil ibtihali wat tadarru'i liyakfiyaka dzalik, dengan cara memohon ampun, bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah, mudah-mudahan liyakfiyaka dzalika, mudah-mudahan Allah bisa mengganti atau menambal memaafkan kealpaan kita itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada kesalahan kita, sebisa mungkin kita kembalikan hak orang, meminta maaf. Lalu kalau ada kewajiban ke Allah yang belum tertunaikan, kita qadha kembali sesuai kemampuan kita. Selebihnya kita serahkan ke Allah dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah setelah itu, summa tadhhabu wa taghtasilu. Kemudian setelah engkau menyerahkan semua itu, bangkitlah dan mandi taubatlah. Ada itu mandi taubat. Mungkin yang pernah melakukan mandi taubat, ya hampir sama dengan mandi wajib. Mandi taubat cuma niatnya mandi taubat. Biasanya yang mandi taubat itu yang habis melakukan dosa besar atau baru masuk Islam. Dan sebetulnya siapapun kita itu kalau bisa sesekali mandi taubat, ya niat saja, niat mandi taubat. Mandinya sama dengan mandi yang lain, niatnya saja niat mandi taubat. Setelah mandi, wa taghsilu thiyabaka, engkau juga harus membersihkan pakaianmu. Nah, pakaian di sini maksudnya apa? Apakah pakaian lahiriah atau pakaian batin? Tentu saja dua-duanya ya. Nah, Islam itu kan lahir batin. Jadi selain pakaian kita harus bersih, pakaian hati juga harus bersih. Apa pakaian hati itu? Semuanya, pandangan, dengaran, lisan, itu pakaiannya hati semua. Pikiran, nafsu. Nah setelah itu baru kata beliau, wa tusalli arba'a raka'ati, baru engkau menunaikan sholat 4 rakaat. Jadi sholat taubat itu bisa 2, tapi sebaiknya 4. Boleh 6 ya. Yang saya pahami itu 3 itu, 2, 4, 6. Boleh lebih dari itu. Sholat taubat itu nggak ada batas. Tapi yang sering dalam kitab-kitab hadis riwayat 2, 4, 6. Ya mungkin sebentar kita yang bisa silakan melaksanakan sholat taubat 4 rakaat. Niatnya sunnatut taubah, usolli sunnatat taubati arba'a rakaatin, 2 salam ya. 2 rakaat ini, setelah itu rakaat ini lagi. Ya 2. Kama yajibu, seperti sebagaimana sholat taubat itu diwajibkan, maksudnya diharuskan bagi yang bertaubat. Jadi sholat sunnah taubat ini hukumnya sunnah.
wa tada'u wajhaka, setelah engkau salat tobat, wa tada'u wajhaka 'alal ardi, engkau harus meletakkan wajahmu di atas tanah atau di atas lantai, di atas sajadah. Makanya sebaiknya salat sunat tobat itu sujud terakhir itu lama, karena di sujud terakhir kita benar-benar bertobat dalam bahasa kita sendiri, di dalam hati ya. Ini ada perbedaan pendapat tuh tentang bagaimana cara hukumnya membaca doa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Mayoritas ulama nggak boleh. Jadi kalau bahasa Indonesia nggak boleh di dalam sholat, yang boleh di luar sholat. Kalau di dalam sholat harus bahasa Arab. Gimana Pak kalau saya mau doa nggak tahu bahasa Arabnya, tapi maunya doa di dalam sholat, khususnya di dalam sujud. Maka kata ulama boleh, tapi di dalam hati. Jadi jangan disuarakan. Tapi ada yang membolehkan. Tapi kalau kita lihat mayoritas itu kebanyakan ya, jumhur ulama kalau pakai bahasa Indonesia sebaiknya jangan disuarakan kalau di dalam sholat, karena sholat harus berbahasa Arab. Fi makanin khalin, jadi harus meletakkan wajah kita di tempat yang sunyi. Makanya sebaiknya sholat tobat tuh sebetulnya nggak di masjid ya, sebaiknya, afdalnya, tapi di tempat sunyi, di kamar kita sendirian, atau di rumah kita seorang diri, atau hanya berdua suami istri. Intinya nggak rame-rame. Walaupun kalau rame-rame namanya juga latihan belajar ya nggak apa-apa. La yaraka illallah subhanahu wa ta'ala, di mana di tempat itu nggak ada yang melihatmu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah sujud di tempat yang sunyi, summa taj'alut turab ala ra'sik. Nah, ini yang agak sulit mungkin. Engkau di sini diterjemahkan tuh, engkau ambil debu dan taburkan di kepala. Mungkin ini agak ekstrim ya. Tapi yang sederhana, makna sederhananya adalah wajah kita itu ditempelkan ke tanah. Di jidat kita ini ditempelkan ke tanah, betul. Ini kan sulit di sini nyari tanah ya. Harus lantainya harus jangan dipel 2 minggu supaya bisa ada debunya. Ini maknanya ya, ini kan zaman dulu. Intinya kita tundukkan diri kita. Wa tumarrihu wajhaka alladhi huwa a'azzu a'dha'ik at-turabi, dan engkau harus terus menempelkan wajahmu di tanah. Karena kenapa? Karena wajah kita adalah bagian tubuh yang paling mulia, bagian yang paling terhormat, yang paling gengsi. Itu kan wajah. Jadi ini kan bagian tubuh kita yang paling mulia, yang suka dimuliakan orang. Maka di saat tobat dia yang harus direndahkan. Maka di antara hikmahnya sujud itu adalah cara merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena yang paling rendah saat kita sujud adalah wajah. Padahal di mana-mana yang sombong ya wajah itu. Yang paling dimuliakan, yang paling dibersihkan, yang paling dijaga, sebelum kondangan itu bisa 10 kali ngaca itu. Saking mahalnya Pak wajah. Kotoran dikit aja itu masalah itu. Apalagi kalau ibu-ibu, itu pengeluaran untuk perawatan wajah itu bisa mengalahkan pengeluaran dapur ya Bu ya? Enggak ya? Mahal ya Pak merawat wajah itu. Orang kalau wajahnya bersih bangga. Kalau wajahnya kurang tampan itu enggak percaya diri. Jadi betapa penentu wajah ini. Maka kata beliau justru
yang suka dibangga-banggakan ini harus direndahkan serendah-rendahnya saat sujud dalam sholat taubat. Kalau bisa ditempelkan dengan tanah, Pak. Kalau bisa, kalau beliau di sini harus disapu wajah ini dengan debu, dengan tanah, supaya kita nggak bangga dengan wajah ini. Bidam'in jarin, bahkan harus diiringi dengan air mata yang terus tercurah, terus menangis dengan air mata yang membasahi wajah ini dengan air mata. Wa qalbin hazinin, dan hati yang rapuh di saat tobat, saat sujud itu sambil menundukkan, sambil menempelkan wajah ke tanah, diiringi dengan derayan air mata dan hati yang rapuh. Wasautin alin, suara yang menjerit. Ya Allah, menjerit, Pak. Aduh, gimana nasib kita nanti ini? Dosa yang begitu banyak, sementara di sana nggak ada yang tersembunyi sedikit pun. Demi Allah, sedikit pun nggak ada yang tersembunyi. Semuanya tampak, Pak. Gimana nasib kita ini? Maka kata beliau, dalam keadaan gitu, menjerit, hatinya rapuh, wa tadhkuru dzunubaka, engkau harus menyebut dosa-dosamu, mengingat dan menyebut dosa-dosamu, wahidan, satu persatu. Dosa satu demi satu kita ingat. Bima amkanaka, ma amkanaka, engkau menyebut satu-satu yang memungkinkan, yang engkau ingat. Wa talumu nafsakal asiyata 'alaiha, engkau saat itu harus menghujat nafsumu atau dirimu sendiri yang berbuat dosa. Engkau harus menghujat diri sendiri, kenapa bisa melakukan dosa. Wa tuwabbihuha, dan engkau harus kecam dirimu itu, nafsumu saat itu. Wa taqulu, engkau harus menyesali, lalu berkata terhadap diri kita sendiri, terhadap nafsu kita atau diri kita, ama tastahyi ya nafs, wahai diriku. Kita berkata kepada diri kita sendiri, wahai diriku, wahai nafsuku, ama tastahyi, kenapa engkau tidak malu? Atau tidakkah kamu malu ditatap oleh Allah melakukan dosa ini, dosa itu? Kenapa enggak malu? Padahal kalau dilihat orang udah pasti malu. Kita kan kalau berbuat dosa, Pak, dilihat orang itu malu. Apa buktinya? Ketika kita dianggap salah orang, sibuk klarifikasi. Ya, coba orang, Pak, kalau salah dikit itu kan sibuk klarifikasi. Kenapa itu? Takut, Pak, dinilai salah orang. Disalahin orang tuh, betapa sibuknya kita itu menjelaskan supaya orang tuh nggak salah paham. Artinya kan kita malu, Pak, kalau berbuat salah di mata orang. Tapi kenapa di mata Allah kita nggak malu? Ama ana laki antatubi, kenapa sekarang nggak bisa taubat? Ayolah segeralah bertaubat sekarang. Sudah saatnya. Sekarang sudah saatnya kamu harus taubat. Kita katakan kepada diri kita sendiri, tidakkah kamu malu selama ini melakukan dosa demi dosa? Udah, sekarang saatnya untuk bertaubat, untuk berhenti. Kita kan, kamu nggak tahu nafas itu keluar masuk sampai kapan. Jangan-jangan hari ini hari terakhir kesempatan, dan setelah itu nggak akan ada lagi kesempatan. Yang ada adalah penyesalan yang panjang, yang tidak ada ujungnya. Alaki taqatun bi'adzabillah subhanahu. Memangnya, jadi ini yang kita katakan kepada diri kita sendiri, memangnya kamu sanggup menanggung azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai diriku, kenapa engkau berani melakukan dosa? Kenapa kamu berani meninggalkan kewajiban? Memangnya kamu sanggup dengan beban dosa-dosa, lalu ada azab, siksa? Emang kamu sanggup membawa atau merasakan siksa yang begitu dahsyat?
alaki hajatun bisukhtillahi subhanah, memangnya kamu butuh terhadap kemarahan Allah, kok tega, kok berani-berani melakukan dosa? Memang kamu butuh terhadap murka Allah, kamu sanggup menerima kemarahan Allah, siksa Allah itu. Wa tadhkuru min hadza katsiran wa tabki, sebutlah semua ini, kalimat-kalimat, ulang-ulangilah kalimat tersebut sebanyak-banyaknya sambil engkau menangisi, sambil engkau menjerit. Tsumma tarfa'u yadaika ila Rabbir Rahim subhanah, lalu setelah engkau muhasabah tadi itu sambil sujud, di dalam sujud itu kalimat yang tadi ya, saya ulangi kalimatnya. Ama tastahyi nafs, wahai diriku, kenapa engkau tidak malu? Tidakkah kamu malu melakukan dosa di hadapan Allah? Sudahlah, sekarang saatnya kembali, saatnya untuk mengakhiri semua masa kelam itu. Wahai diriku, memangnya kamu sanggup menerima siksa Allah, menjalani siksa yang begitu dahsyat? Memangnya kamu punya hajat, butuh terhadap kemarahan Allah? Memang kamu sanggup menerima kemarahan Allah? Itu terus diulang-ulang sambil menangis. Setelah itu lalu tsumma tarfa'u yadaika, lalu bangkit, bangun dari sujud, lalu mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini, mudah-mudahan sebentar ada waktu kita ulang ini ya, prakteknya. Kita angkat tangan menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa. Nah, ini doanya ya. Wa taqulu, engkau berdoa. Ini doa-doa taubat. Ilahi, wahai Tuhanku. Abdukal abiku raja ila babik. Wahai Tuhanku, kini hambamu yang selama ini lari meninggalkanmu, menjauhimu, kini dia kembali mengetuk pintumu. Abdukal asi raja ila sulh, hambamu yang pendosa kini akan kembali, kini telah kembali ingin memperbaiki diri. Abdukal mudhnib ataka bil udhri, hambamu yang ahli maksiat, yang pendosa ini, ataka kembali mendatangimu, ingin menemuimu, bil udri, dengan meminta maaf. Fa'fu anni, maafkan kami ya Allah, bijudika, karena kemurahanmu. Wa taqabbalni bifadlika, terimalah kami atau terimalah diri kami, bifadlika, dengan karuniamu, dengan kemurahanmu. Wanzur ilayya birahmatik, pandanglah kami, pandanglah diri kami ini ya Allah dengan pandangan rahmatmu. Allahumma ighfirli ma salafa minadz dzunub, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Waqsimni bima baqiya minal ajal, dan mohon jagalah kami mulai hari ini juga, agar kami tidak kembali melakukan dosa di sisa ajal yang masih ada, di sisa umur yang masih ada. Ya Allah, sebelum ajal menjemput, mudah-mudahan Engkau jaga kami di sisa usia ini. Jagalah kami ya Allah, fa innal khaira kullahu biyadik, karena sesungguhnya kebaikan itu semuanya ada di tangan-Mu. Orang yang tidak melakukan kesalahan, siapapun yang tidak melakukan dosa, itu karena pertolongan-Mu. Maka tolonglah kami, jagalah kami ya Allah. Wa anta bina raufur rahim, karena Engkau begitu lembut dan begitu penyayang terhadap kami. Summa tad'u du'a asyiddati, lalu kata Imam Al-Ghazali, Engkau lanjutkan dengan doa syiddah. Doa syiddah itu doa kesusahan ya, doa orang susah, doa bagi orang-orang sulit,
Karena kita sekarang lagi sulit nih, lagi memohon ampun kepada Allah, maka doanya adalah wa huwa, yaitu ya mujalliya azamal umur, wahai Allah yang maha menampakkan perkara-perkara yang besar. Ya Allah yang menampakkan segala sesuatu. Ya muntaha himmatil mahmumin atau himmatil muhimmumin, wahai engkau yang merupakan akhir pencarian dari segala pencari. Engkau adalah akhir perjalanan bagi mereka yang berjalan. Engkau adalah akhir, engkau adalah tujuan akhir. Ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wahai engkau yang jika menginginkan sesuatu hanya berucap kun, maka jadi. Ahatat bi dzunubun. Ya Allah, dosa-dosaku meliputi kami. Mungkin kami sudah tenggelam dengan dosa-dosa kami sendiri. Antal madkhurun laha, sementara engkau adalah tempat bergantung. Ya madkhuran likulli syiddatin, wahai tempat atau wahai yang satu-satunya tempat bergantung segala kesusahan. Kuntu addakhiruka li hadhihi sa'ah, kini engkau ya Allah adalah satu-satunya harapan kami saat ini. Hanya engkau satu-satunya harapanku. Fatub alayya, maka terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat, lagi maha mencintai atau maha pengasih penyayang. Summa, kata Imam Al-Ghazali, akthir minal bukai wat tadhallul, perbanyaklah, teruslah menangis dan merunduk. Waqul, dan berdoalah dengan doa ya man la yashghuluhu sya'nun an sya'nin, wahai Allah yang tidak disibukkan sebanyak apapun urusan. Wahai Allah yang tidak akan pernah disibukkan oleh urusan sebanyak apapun. Wala sam'un an sam'in, dan tidak pernah dikelirukan oleh banyaknya doa-doa. Ya man la tughallituhul masailu, wahai Allah yang tidak pernah keliru, tidak pernah salah dalam mengatur segala permintaan. Ya man la tubrimuhu ilhahul mulihhin, wahai Allah yang tidak pernah bosan untuk dimintai semua yang meminta. Adzikni, buatlah kami merasakan barda'afik, sejuknya ampunanmu. Ya Allah, buatlah kami ini bisa mencicipi, merasakan lezatnya ampunan maafmu. Wa halawata maghfiratik, dan manisnya ampunanmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang paling penyayang. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu bagian terakhir kata beliau, summa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tastaghfiru li jami'il mu'minina wal mu'minat, dan juga mohonkanlah ampun seluruh mukminin mukminat, mukmin laki-laki dan perempuan. Wa tarji'u ila ta'atillahi jalla jalaluh, dan engkau kembali melakukan ketaatan, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Dengan demikian, setelah engkau berdoa dengan doa-doa itu, lalu engkau ganti kesibukanmu, dosa-dosamu yang lalu engkau ganti dengan ketaatan, maka fatakunu qad tubta taubatan nasuha, maka engkau insyaallah sudah termasuk orang yang telah menunaikan taubatan nasuha. Wa qad kharajta minadz dzunubi tahiran kayauma waladka
ummuka, engkau telah keluar dari dosa-dosamu bersih seperti engkau baru dilahirkan oleh ibumu. Wa ahabbakallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu. Walaka minal ajri wath-thawabi, dan engkau disediakan oleh Allah pahala dan balasan. Wa alaika minal barakati warahmah, dan engkau pantas mendapatkan keberkahan dan kasih sayang. Ma la yuhitu bih wasfu wasifin, kasih sayang dan keberkahan yang tidak bisa dibahasakan, tidak bisa diungkapkan siapapun. Wa hasala lakal amnu wal khalasu, dan engkau telah sampai pada rasa aman, engkau telah memperoleh rasa aman dan selamat. Wa najauta min ghassatil ma'asi, dan engkau juga telah selamat dari kubangan maksiat, dari lubangnya maksiat. Wa baliyatiha, dan bencananya maksiat itu engkau telah selamat dari semua itu. Fid dunya wal akhirah, baik bahaya di dunia maupun di akhirat. Wa kunta qad qata'ta hadhil aqbata biiznillah subhanahu, dan dengan itu engkau telah melewati rintangan ini, yaitu rintangan taubat ini, bab taubat ini, biiznillah subhanahu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala waliyul hidayati wat taufiq bimannihi wa fadlih, dan Allah lah tempat atau wali, Allah lah pelindung, pemberi hidayah dan taufik dengan kemurahan dan karunia-Nya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian bab tentang taubat telah kita baca. Semoga kita semuanya selalu bisa mengamalkannya sebelum Allah memanggil kita pulang, ya. Nah, kita nggak tahu kapan Allah mengundang kita kembali, tapi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, baginya hari yang dia jalani adalah hari terakhir. Di antara godaan syaitan untuk menunda taubat, syaitan itu selalu berbisik, umur engkau masih lama, taubat nanti saja. Sementara kita nggak tahu ajal itu, kematian datang kapan saja, dan itu terlihat dengan mata kepala kita setiap saat mendengar kabar orang-orang yang dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buat kita adalah selama kita bisa, masih sehat, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, semampu kita untuk kembali, karena kampung kita yang sesungguhnya adalah di sana. Di sini bukan tempat kita. Di sini hanya tempat berbisnis saja, bisnis untuk sana, untuk akhirat, nanti bisa hasilnya di akhirat. Tempat bercocok tanam, tempat mencari bekal saja. Di sini sementara untuk mengambil bekal yang akan kita bawa. Maka semoga kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa membawa bekal kembali, dan semoga kita tidak terpedaya, karena ternyata dalam mempersiapkan bekal di sini ternyata godaannya banyak, ternyata enggak mudah, ya. Dan semoga kita semuanya bisa membimbing siapapun, anak-anak kita, keluarga kita, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menghentikan segala kelalaian kita di masa lalu, kesalahan kita sebelumnya. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Siapa lagi yang akan diampuni oleh Allah selain hamba-hambanya yang rela kembali, seperti bapak kita dulu, Nabi Adam alaihissalam. Setelah melakukan kesalahan, ia kembali segera melakukan taubat, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Berbeda dengan iblis. Iblis disuruh sujud nggak mau, udah gitu nggak mau tobat. Jadi sebetulnya iblis dan Nabi Adam itu sama dalam hal melakukan pelanggaran. Walaupun iblis yang menggoda, tapi pada akhirnya sama-sama melakukan pelanggaran.
Hanya bedanya Nabi Adam tobat, iblis enggak tobat. Jadi manusia yang membedakannya dengan syaitan, dia bertaubat walaupun sama-sama melakukan pelanggaran. Terima kasih.